Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia bergabung di channel Presenta Edu. Saya Muhammad Nur, kali ini akan membahas kembali buku The Seven Habits of Highly Effective People. Kita sudah masuk ke habit yang ketiga, yaitu Put First Things First. Mari kita lihat apa yang dibahas dalam habit yang ketiga ini. Habit yang ketiga dalam The Seven Habits, Put First Things First, mendahulukan yang utama. Ini terkait dengan bagaimana kita melakukan prioritas terhadap waktu dan aktivitas yang kita lakukan. Prioritas untuk melakukan apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar bermakna buat hidup kita sendiri. Dan kita tidak membiarkan ya orang lain yang menentukan urusan kita, menentukan prioritas kita, ataupun keadaan yang membuat kita jadinya terombang-ambing ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Jadi put first things first ini terkait bagaimana kita melakukan manajemen waktu. Seperti apa habit yang ketiga ini? Coba kita lihat di bukunya. Nah, di sini kalau kita lihat di buku The Seven Habits ini, habit yang ketiga put first things first ini adalah habit yang terakhir yang akan mengubah seseorang dari dependence ke independence. Kalau di habit yang pertama kita be proaktif, ya kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Habit yang kedua begin with the end in mind, berarti kita sudah punya end in mind, tujuan akhirnya apa. Maka di habit yang ketiga ini, put first things first ini terkait bagaimana kita mengeksekusi, melakukan apa-apa yang sudah kita rasa penting dalam hidup kita rasa berguna, dan itu kita eksekusi dengan baik. Kita coba lihat di bukunya sedikit. Nah, di sini Covey menyebutkan ya kalau habit 1 itu menunjukkan you are the creator, dia bilang you are in charge. Jadi kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang kita pilih, tindakan yang kita lakukan. Kemudian habit yang kedua dia bilang ini adalah penciptaan yang pertama, the first creation, mental creations. Jadi secara mental kita sudah punya bayangan apa ya, end in mind, tujuan akhir dari sesuatu yang ingin saya capai. Maka habit yang ketiga ini, nah ini dia sebut adalah sebagai penciptaan yang kedua, the second creation, the physical creations. Jadi proses kita untuk mengeksekusi apa yang menjadi end in mind kita. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai habit yang ketiga ini, saya akan coba melakukan sebuah demonstrasi kecil. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa wadah. Misalkan wadah yang kosong ini menggambarkan keseluruhan waktu yang saya miliki untuk semua urusan, baik itu penting, tidak penting, dan seterusnya. Kemudian saya punya sekelompok bola pingpong, ya, ini menggambarkan atau melambangkan hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, hal-hal yang kritikal buat saya. Ada juga kelereng, lebih kecil lagi daripada bola pingpong. Nah, ini urusan-urusan yang menengah, ya, tidak sebesar yang ini, tapi ya dia menengah. Tetap mungkin ada kepentingannya tertentu. Dan yang terakhir saya punya pasir. Nah, pasir ini melambangkan urusan-urusan yang kecil, yang lebih remeh-temeh, yang tentunya tidak terlalu banyak menambah sesuatu yang penting ya dalam hidup saya. Nah, sekarang misalkan saya ingin mengisi wadah waktu yang tadi saya miliki. Dan saya akan mulai dari yang paling kanan dulu nih, dari pasir ini, lalu ke kelereng, lalu nanti ke bola pingpong. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi saya masukkan nih pasir ini. Oke, kita lihat ya, ini sudah masuk pasir, kurang lebih mengambil sepertiga dari total wadah yang saya miliki. Kemudian setelah selesai saya masukkan tadi pasir ini, saya ingin masukkan kelereng. Ini ada sekelompok kelereng ya. Saya masukkan. Kelerengnya sekarang penuh nih. Jadi sudah boleh dibilang sepertiga sudah 2/3 ini terisi. Tinggal ada sepertiga lagi. Nah, sekarang saya coba isi ini dengan bola pingpong ini. Kita lihat ya. Masukkan bola pingpongnya 1, 2, 3, 4. Apa yang terjadi ini, teman sekalian? Ternyata kalau kita lihat ini ada bola yang tidak muat di wadah ini ya. Kita nggak bisa tutup wadah ini. Kenapa? Karena tadi
saya mendahulukan urusan yang kecil dulu nih, yang pasir, yang remeh-temeh ini saya dahulukan, saya kerjakan. Memang dia terkerjakan semuanya. Kemudian yang medium, yang tengah-tengah, baru yang terakhir urusan yang penting. Akibatnya apa? Yang penting ini tidak bisa masuk ke wadah. Inilah akibatnya kalau kita tidak punya manajemen waktu yang baik, pengendalian diri yang baik. Kita diatur oleh hal-hal yang lebih kecil dan kita bisa jadi melupakan hal yang esensial, hal yang penting, hal yang berguna dalam hidup kita. Sekarang coba kita ulang simulasi ini dengan cara yang berbeda. Saya akan kembalikan dulu semua ini ke wadah masing-masing. Nah, baik teman-teman, sekarang coba saya ubah cara saya mengatur waktu. Kalau tadi saya start dari pasir dulu, baru ke kelereng, baru yang bola pingpong. Sekarang saya mau mulai dari bola pingpong dulu. Artinya apa? Hal-hal yang penting saya lakukan lebih dahulu. Saya masukkan. Maka sekarang beres nih, urusan penting saya sudah dikerjakan, sudah saya prioritaskan. Saya masukkan yang kedua nih, kelereng. Ternyata kelerengnya bisa mengisi ya area-area kosong dari sisa waktu yang tersedia. Dan yang terakhir saya masukkan pasir ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata wadah ini cukup nih menampung seluruh bola pingpong, seluruh kelereng, dan seluruh pasir yang tadi kita miliki. Apa artinya? Kalau saya mendahulukan urusan yang penting, mendahulukan yang utama, tadi put first thing first, maka urusan esensial saya bisa tertangani. Kemudian saya masih punya cukup waktu untuk mengerjakan hal-hal yang menengah, dan yang terakhir, kalaupun ada hal-hal yang lebih kecil, lebih ringan, yang sifatnya tidak terlalu penting, kalau memang tersedia waktunya, saya masih bisa lakukan dengan jumlah yang wajar. Dan inilah tadi kenapa kok penting sekali kita mendahulukan yang utama. Kalau kita mendahulukan yang tidak utama, akibatnya apa? Waktu kita akan habis dan kita tidak bisa menghasilkan karya yang optimum. Tapi kalau kita mendahulukan yang utama, maka kita bisa mengisi wadah waktu kita ini dengan seefektif mungkin. Nah, sekarang kita akan kembali lihat ke bukunya. Saya akan geser dulu wadah-wadah ini. Jadi kalau tadi kita melihat ya tentang put first things first, maka kalau teman-teman lihat di dalam buku Seven Habits ini, Stephen Covey mengajarkan apa yang disebut sebagai matriks waktu atau kuadran waktu. Mari kita lihat seperti apa kuadran waktu itu. Nah, di sini kuadran waktu itu dibagi berdasarkan 4 kuadran. Jadi matriks itu ada 4 kuadran. Kita perhatikan di sini ada urgent, not urgent, important, not important. Yang penting, tidak penting, mohon maaf, yang segera dan tidak segera, ya, tidak mendesak. Kemudian yang penting dan yang tidak penting. Di sini ada kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini apa? Jadi kuadran 1 ini adalah hal-hal yang penting sekaligus dia itu mendesak. Jadi kalau terjadi suatu krisis, hal yang penting, misalkan sini sedang terjadi gempa bumi, kita harus segera keluar ruangan ya, itu sebuah krisis, nggak bisa ditunda-tunda lagi, nggak bisa tunggu nanti. Atau kita punya kerjaan yang sudah menjelang deadline-nya. Nah, itu bagian dari urusan di kuadran 1. Dia menjadi sesuatu yang penting karena dampaknya itu besar, dan dia tuh menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak karena ya harus segera dilakukan. Sudah tiba waktunya, atau kalau ditunda dia bisa menimbulkan bahaya yang besar. Maka itulah kuadran yang pertama. Kemudian kita lihat ada kuadran yang kedua. Kuadran kedua ini adalah berarti gabungan antara yang important namun not urgent. Sesuatu yang penting tapi dia tidak mendesak, tidak terasa mendesak. Apa itu isinya? Nah, kalau kita perhatikan ya, sesuatu yang sifatnya itu perencanaan, ya,
kemudian nanti kita untuk mencoba membangun sebuah relationship, ya, kita ingin mengerjakan hal-hal yang mungkin strategis, itu bisa masuk ke bagian kuadran yang kedua ini. Dia ini penting, kenapa? Karena kalau dia dikerjakan, dia punya dampak yang besar. Dia itu sesuatu yang bermakna, dia itu sesuatu yang penting buat hidup kita. Tapi dia tidak urgent, tidak mendesak. Kenapa? Karena tidak ada yang sedang mengejar-ngejar kita untuk menyelesaikan hal itu. Maka dia menjadi tidak mendesak. Gara-gara dia tidak mendesak, ini nanti bagian yang sering diabaikan oleh orang-orang. Lalu kuadran yang ketiga kita perhatikan, nah ini dia. Kuadran ketiga berarti dia sesuatu yang tidak penting tapi urgent. Nah, apa tuh sesuatu yang tidak penting tapi urgent? Ya bisa aja kita mungkin ada sebuah telepon masuk, ya. Mungkin ada teman yang harus kita balas pesannya. Bisa jadi telepon yang kita angkat, kita terima itu tidak terlalu penting sebenarnya, not important. Tapi dia urgent. Kenapa? Karena berderingnya tuh sekarang, saat ini. Kan dia tuh mengambil sebagian pemikiran kita. Maka dia tuh tadi masuk kategori not important, meskipun dia tuh terlihat urgent. Kuadran yang terakhir, yang keempat, nah ini dia. Sudahlah tidak penting, not important, juga tidak urgent. Jadi sesuatu yang dia tidak penting, tapi dan juga tidak mendesak. Biasa ini terkait dengan hal-hal yang, ya katakanlah, sesuatu kita ingin mungkin bersantai-santai gitu ya, kita ingin relax, hal-hal yang ibaratnya itu sesuatu yang mungkin terlihat menyenangkan, ya, kita ingin bersenang-senang, cuma dia tidak terlalu penting juga dalam beberapa hal, bisa jadi tidak urgent. Nah, sekarang apa relevansi dari time matrix ini, matriks kuadran waktu ini terhadap habit yang ketiga ini, put first things first. Sesuai dengan namanya, maka idealnya kita akan menentukan mana ya urusan saya yang paling penting, yang paling utama. Sekarang kita lihat di buku ini, jadi Stephen Covey mengatakan bahwa ada orang-orang yang hidupnya tuh sibuk mengerjakan kuadran satu. Jadi dia bolak-balik ngurusin deadline, dia ngurusin segala hal. Maka orang kayak gini tuh kadang-kadang merasa, apa ya, mungkin bahasanya tuh burn out, ya. Jadi udah merasa sangat kelelahan sekali, udah sumpek sekali. Jadi jika ada orang yang selalu sibuk mengerjakan kuadran satu ini, ya bisa berfaktor. Memang hidupnya itu diurusin dengan hal-hal yang selalu urgent, important terus. Atau ketika dia punya waktu sebelumnya, dia tidak mengerjakan hal-hal yang penting. Sehingga tibalah saatnya hal yang penting tadi menjadi deadline. Saya mau ujian, ya. Sebenarnya saya sudah punya waktu sejak sebulan yang lalu. Tapi sebulan lalu saya masih santai-santai. 3 minggu lalu saya masih main-main. 2 minggu lalu saya ya masih senang-senang dulu. Maka sekarang sudah tinggal 2 hari lagi mau ujian. Saya nggak punya pilihan, saya harus mempersiapkan diri. Maka sesuatu yang tadinya penting tapi tidak urgent, ya, karena belum mendesak, sekarang menjadi penting dan mendesak. Ada orang yang sibuk hidupnya mengurusin kuadran satu karena apa? Karena ketika hal tersebut tadinya belum mendesak, dia mengabaikannya. Sehingga akhirnya mendesak terus, hidupnya kayak pemadam kebakaran. Bereskan dari satu hal ke hal yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat kuadran yang lain di buku ini. Di sini ada juga orang-orang yang kata Stephen Covey itu sibuk mengerjakan, mungkin fokusnya di kuadran yang ketiga, ya. Tadi kita ketahui kuadran 3 ini adalah sesuatu yang tidak penting walaupun urgent. Jadi orang ini mengerjakan hal-hal yang sepertinya mungkin buat dia rasa penting, ya, dia kerjakan hal-hal yang short term focus, ya. Kemudian ya dia mengerjakan beberapa tugas-tugas tertentu, tapi karena sebenarnya itu tidak penting walaupun kelihatan urgent, orang ini terlihat sibuk, terasa sibuk, namun sebenarnya dampak yang dia hasilkan dari apa yang dia kerjakan itu menjadi sangat-sangat terbatas. Tentu saja ini bukan pilihan yang ideal kalau kita ingin menjadi orang yang punya manajemen waktu yang baik. Jadi bukan kuadran 3 yang menjadi fokus kita. Nah, lalu kita lihat lagi di sini, di buku ini ada juga orang yang hidupnya ngurusin kuadran 3 dan 4. Terkadang karena kita itu nggak suka, ya, ngerjain sesuatu yang penting itu kan kayaknya besar, berat, rumit. Akibatnya kita cenderung, nanti dulu, itu nggak saya kerjakan dulu. Maka yang lebih ringan-ringan yang saya kerjakan, yang tadi tidak penting dan kelihatan urgent, sama satu lagi nih, yang udahlah tidak penting, tidak urgent juga, ya, sesuatu yang mungkin sifatnya menghibur diri. Saya mungkin nonton video YouTube berjam-jam, saya mungkin scrolling
sosial media dengan menghabiskan waktu yang sangat lama, itu bisa masuk di kuadran keempat. Ini hal-hal yang harus sangat-sangat kita hindari. Lantas, bagaimana orang yang menerapkan habit ketiga ini? Orang yang tadi put first things first. Orang yang mendahulukan yang utama. Di mana fokusnya? Fokus mereka itu ada di kuadran yang kedua. Coba kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang yang mengatur waktunya dengan baik, mereka itu memfokuskan aktivitasnya di kuadran 2. Artinya apa? Dia melihat dalam hidupnya, apa ya yang penting buat hidup saya, apa yang kritikal untuk yang saya lakukan, apa yang memang betul-betul tujuan hidup yang saya cari, itu yang dia prioritaskan dan dia kerjakan. Akibatnya apa? Maka dia mengerjakan hal-hal yang penting. Karena hal penting sudah dia kerjakan sejak jauh-jauh hari, maka orang ini akan semakin mengecil kuadran satunya. Ingat tadi kuadran satu itu adalah sesuatu yang sifatnya itu urgent dan important ya. Jadi sesuatu yang terkait deadline dan lain-lain. Dia nggak pernah lagi mengerjakan sesuatu itu menjelang deadline. Kenapa? Udah selesai duluan. Besok mau ujian. Ya nggak apa-apa besok ujian. Saya udah belajar sejak bulan lalu, sejak 3 minggu yang lalu, sejak seminggu yang lalu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya pun udah belajar. Jadi kalaupun malam ini saya akan mengulang kembali, saya akan belajar sedikit saja, saya sudah ready untuk besok. Saya punya tugas dari atasan saya nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena saya sudah kerjakan sejak 2 minggu yang lalu, saya cicil bertahap, sehingga hari ini saya mungkin sudah selesai, saya hanya perlu untuk melihat, untuk memastikan apakah sudah beres atau tidak. Maka orang seperti ini, dia mengerjakan hal-hal yang memang penting dalam hidupnya. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar-benar mengerjakan apa yang penting buat diri kita? Maka dalam habit yang ketiga ini Stephen Covey mengajarkan kita itu harus mencoba menyadari peran-peran apa yang sebenarnya kita miliki dalam hidup. Di setiap orang itu punya berbagai peran, dan peran ini biasanya nggak hanya satu ya, dia bisa banyak peran. Misalkan saya seorang pegawai, seorang karyawan, saya juga seorang ayah, ya, saya juga seorang suami, saya juga seorang kakak atau abang buat adik-adik saya juga seorang anak, ya, dan seterusnya. Jadi kita punya banyak peran-peran tertentu, baik peran kita di rumah, di keluarga, di kantor, di organisasi, di masyarakat. Nah, kita harus mencoba mengenali peran-peran tersebut. Kita coba lihat di bukunya. Jadi kalau di buku ini Stephen Covey mengajarkan bahwa kita harus mencoba menyadari peran-peran apa yang kita punya. Jadi teman-teman nanti bisa mengidentifikasi ya, oh saya ternyata dalam hidup ini punya sekian peran ini. Saya sebagai seorang mungkin mahasiswa, sebagai seorang dosen, saya juga seorang anak, saya seorang mungkin ketua RT, dan seterusnya. Nah kita bisa lihat. Jadi setiap peran-peran ini kita coba lihat peran-peran kita, mana dari peran-peran itu yang memang kita anggap hal yang penting untuk kita lakukan, ya. Tentu setiap peran bisa berbeda-beda bobotnya, tergantung saat ini kita dominan urusan itu di mana. Masing-masing peran ini kita mencoba menentukan apa yang menjadi goals kita, apa yang menjadi target kita untuk tiap-tiap peran tadi. Di peran saya sebagai seorang ayah, apa ya peran utamanya ya? Saya sebagai seorang anak, apa ya peran utamanya? Saya sebagai seorang katakanlah ketua sebuah organisasi, apa ya peran utama di situ? Jadi kita mulai dari hal yang besarnya, baru kita atur ke hal-hal yang lebih kecil. Nah, di sini Stephen Covey tidak hanya mengajarkan kita untuk mengenali peran kita dan apa target-target utama kita. Karena target utama itu masih berupa hal yang gede-gede tadi tuh. Seperti yang bola pingpong yang tadi kita miliki. Untuk mengerjakan hal itu, kita butuh mengeksekusinya. Jadi habit yang ketiga ini tidak hanya mengajarkan bahwa kita tahu apa yang mau kita lakukan sebagai hal yang penting, tapi kita juga punya keterampilan untuk menjadwalkannya. Sehingga hal yang penting itu benar-benar kita wujudkan dan benar-benar terjadi. Sekarang saya akan coba lihat di sini, di buku ini, bagaimana caranya kita melakukan penschedulan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, tadi dimulai dari sebuah peran, apa aja peran kita identifikasi peran yang penting. Nah, setiap minggunya kita bisa tentukan apa nih goals kita untuk masing-masing peran tersebut. Jadi menunjukkan bahwa ini ada hal-hal yang tadi important. Ya kita ingin ini untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Maka goals yang penting tadi ini kita coba pecah dalam waktu yang tersedia.
Dalam kasus ini kita punya misalkan waktu seminggu nih. Maka dalam seminggu ini setiap goals yang saya ingin lakukan minggu ini, hal-hal penting yang ingin saya lakukan minggu ini, saya atur di waktu saya. Yang ini mungkin saya kerjakan di hari Minggu, yang ini di hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Maka dengan cara ini di akhir minggu saya akan bisa merasa puas bahwa saya sudah merencanakan, tapi tidak hanya merencanakan, saya pun sudah mencoba mengerjakan, ya, mengerjakan apa hal-hal yang penting untuk saya kerjakan. Nah, kalau kita tadi bicara tentang habit yang ketiga ini, put first things first itu, maka kita akan mulai dari sebuah visi, ya. Kita punya visi apa yang saya mau tuju. Dari kita mulai mengenali diri kita. Saya ini peran saya apa aja sih? Dari peran itu kita sudah mulai tahu apa ya tujuan-tujuan saya. Dari tujuan itu baru kita apain? Kita detailkan, kita schedulekan, kita jadwalkan. Mungkin ada hal tertentu yang kita nggak bisa melakukannya, kita mungkin delegasikan ke orang lain. Maka inilah yang nanti yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengerjakan habit yang ketiga. Di sini ada sebuah skema yang bagus dari Stephen Covey, kalau kita lihat ya. Di secara jangka panjang, orang yang menjalankan put first things first ini, dia punya mission statement. Kita ketahui ini ada di habit yang kedua ya. Kemudian dia akan melihat dari peran-perannya, roles-nya apa, dia tetapkan dari tujuan-tujuannya. Ini secara long term-nya, jangka panjangnya. Nanti secara eksekusi hariannya, bulanan, mingguan, maka dari peran-peran tadi dibuat ya goals-goals yang sudah ada ke dalam rencana-rencana yang lebih kecil, lebih spesifik. Misalnya saya punya niatan untuk menulis buku, saya ingin mencurahkan pemahaman saya atas sebuah topik yang sudah saya pelajari bertahun-tahun ke dalam sebuah buku. Nulis buku kan nggak akan selesai dalam sehari, nggak akan selesai dalam seminggu, mungkin sebulan pun nggak cukup. Maka tadi saya punya goals besarnya, saya menulis itu, bagaimana tuh dipecah dalam schedule yang lebih detail lagi. Minggu ini mungkin pengantarnya, minggu depan bab 1, berikutnya bab 2, dan seterusnya. Itulah namanya tadi diatur di plan-nya ya, di rencana kita dengan schedule yang baik, ataupun dengan cara kita mendelegasikan. Jadi teman sekalian, saya mau sedikit cerita nih. Jadi dulu waktu saya pertama kali belajar 7 Habits ini, pas masuk ke habit yang ketiga, saya itu mencoba menerapkan prinsip tadi, pengaturan peran dan goals apa yang mau kita targetkan dalam peran-peran tersebut. Sampai-sampai saya mencoba membuat buku agenda yang mengikuti pola yang diajarkan Stephen Covey di bukunya. Di sini dia punya nih sebuah template-nya kalau kita lihat ya. Nah, ini ada template kosongnya. Jadi saya dulu merancang nih template seperti ini, saya buat di Excel, saya print sendiri, maka saya akan punya jadwal mingguan apa yang menjadi prioritas untuk dikerjakan. Tentunya jadwal mingguan itu harus merujuk juga ke urusan yang lebih besar tadi. Mirip kayak kita tadi bicara yang bola pingpongnya apa sebenarnya. Dan terkait juga dengan apa yang menjadi mission statement kita, visi pribadi kita. Itulah tadi mengenai habit yang ketiga ya, put first things first. Dibayangkan kalau kita menjadi orang yang punya manajemen waktu yang baik, itu dimulai dengan apa? Dengan cara kita tahu dulu apa yang perlu saya kerjakan, apa yang penting. Tadi kalimatnya kan put first things first. Jadi kalau ada hal yang memang utama, pertama, dia harus didahulukan, dia harus diletakkan di depan, paling awal. Nanti yang kedua, ya letakkan yang kedua. Yang ketiga, letakkan yang ketiga. Tidak kebalik. Sama seperti tadi kita mengatur ya, bahwa wadah yang tadi banyak ini sampai akhirnya terisi dengan penuh, dimulai dengan apa? Hal yang penting, ya kerjakan dulu. Punya waktu lebih, kerjakan hal yang level berikutnya. Punya waktu lebih lagi, kerjakan yang berikutnya. Maka dengan cara ini, kita akan menjadi seorang yang tadi mendahulukan yang utama. Put first things first. Dengan cara itu kita tahu apa peran kita masing-masing. Tiap orang punya peran yang saling terkait dan beberapa peran sekaligus. Kemudian kita tentukan tadi goals-goals kita. Kita pun mengeksekusinya dengan cara buat penjadwalan yang baik. Sedikit tips dari saya buat teman-teman sekalian. Kalau kita melihat habit yang ketiga ini, kesannya kan sangat ini sekali ya, sangat teratur sekali ini. Bahwa masa sih saya harus ngatur jadwal setiap minggu sampai sebegitunya gitu. Saya pribadi pernah melakukan ini dan sampai sekarang saya pun punya cara begini. Jadi di awal minggu saya akan menentukan apa goals-goals yang penting yang saya ingin capai di minggu tersebut. Saya akan buat. Nanti dalam prakteknya, terkadang goals yang kita rencanakan itu tidak terjadi.
Jadi bisa aja kita udah merencanakan, karena saya punya sekian peran, saya mau mengerjakan A, B, C, dan D, tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah, di sini kita pun belajar ya, belajar untuk memahami, menerima bahwa sebagai manusia kita tentu bisa berencana, tapi tetap Allah punya kuasa, mana memang rencana yang akan terjadi, mana yang tidak. Bukan berarti karena kita juga hidup dalam kuasa yang lebih tinggi, kita sama sekali tidak melakukan perencanaan, itu salah gitu ya. Kita tetap membuat perencanaan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang kita pikirkan yang sematang mungkin, tapi nanti dalam eksekusinya, jika itu tercapai, alhamdulillah kita capai. Kalaupun karena satu dan lain hal nggak tercapai, kita pun nggak usah kecil hati, nggak usah kecewa. Karena di sana jangan-jangan ya, ada rahasia Tuhan, ya rahasia Allah bahwa memang itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita sudah punya tadi perencanaan yang sematang-matang ini. Kita ikhtiar, hasil kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Baik, teman sekalian, jadi itulah tadi habit yang ketiga, di mana habit ini merangkum 3 habit yang pertama yang akan membuat orang berubah dari orang yang dependent, yang tergantung, menjadi independence, yang tidak tergantung. Di video selanjutnya kita akan bahas habit ke-4, 5, 6, sampai ke-7. Kita akan bergeser dari independence ke interdependence. Demikian sharing 7 habits of highly effective people. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Jangan lupa teman-teman boleh berbagi video ini, share buat teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.